Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik begitu kan ya. Bisa saja Jusuf Hamka mereka sebagai penantang Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Kalau ada tiga calon, ada Jusuf Hamka, ada Anies Baswedan, ada Ahok. Wah, ini seru begitu kan ya. Semakin seru ada tiga calon. Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya Anies Baswedan tidak pernah gentar ya melihat sosok Ahok, melihat ya, Pak Jusuf Hamka begitu Abah Alun di situ. Ya tidak pernah gentar secara elektabilitas dan popularitas. Tapi secara keuangan mereka ya tunggu saja. Babah Alun bisa saja menguasai ini dan sebagainya begitu kan. Tapi kan kita lihat saja realitasnya. Bahwa Golkar di Pilkada DKI Jakarta agak jauh mereka ya, berapa kursi mereka. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung pemilih nasionalis itu sangat penting ya, pemilih religius itu sangat penting. Anies Baswedan representasi kedua-duanya begitu. Tapi kalau Pak Jusuf Hamka ya, mereka adalah umat Islam tapi di kalangan Tionghoa, terus kemudian Ahok juga sama begitu kan di kalangan non-muslim. Maka saya kira menjadi prioritas utama ketika Anies Baswedan ini ya menjadi salah satu calon. Ya, sangat gampang untuk dikalahkan bagi Jusuf Hamka dan dan Ahok begitu kan. Karena latar belakang itu ya salah satunya bisa menjadi kunci begitu. Makanya saya kira kalau sekarang Jusuf Hamka ingin menantang Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta, saya kira sah-sah aja begitu kan ya. Karena modalnya mungkin sudah banyak. Bahkan tadinya salut ya for Jusuf Hamka, tapi sekarang tidak. Sejak kasih sinyal jadi cawagupnya, puisang katanya begitu kan. Ya tarik ya kader P3 Jakarta sebagai cawagupnya Pak Hamka. Kalau P3 kan satu kursi, mana bisa mereka ya. Kalau hanya sebagai pelengkap oke lah begitu kan. Ya, tapi ya kita lihat saja realitasnya sekarang bahwa Pak Jusuf Hamka itu kan sudah mulai terjun kepada masyarakat begitu kan. Tapi saya kira juga tidak belum terbukti mereka untuk memimpin begitu kan. Ya, kalau hanya sekedar memimpin oke lah ya, tapi punya terobosan baru saya kira agak jauh. Jauh kelas musuh ya, kagak usah aneh-aneh. Lo itu dimanfaatkan politik aja. Ini komentar netizen ya. Buktikan nggak usah besar ya. Ini naga yang ke-10. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tapi saya cukup melihat bahwa kalau Pak Jusuf Hamka lalu kemudian menjadi calon ya sebagai sebagai gubernur atau wakil gubernur, bukan tidak mungkin ya Anies Baswedan ini akan mencari sosok yang seimbang dengan Pak Jusuf Hamka. Misalnya Pak JK begitu kan ya. Pak Jusuf kalah ya, Jusuf Hamka, Jusuf kalah. Jadi diambang kebingungan di situ. Strategi Anies Baswedan sudah banyak begitu. Makanya saya kira apalagi Ahok agak jauh begitu kan ya. Kalau ada tiga calon, Anies Baswedan, terus kemudian mereka ada Jusuf Hamka, ada Ahok. Saya kira yang kalah duluan itu pasti Ahok begitu kan. Karena ya dianggap punya rekam jejak tidak baik kan. Kan begitu logikanya. Maka polarisasi itu dibangun lagi begitu kan. Saya kira inilah yang kemudian keuntungan bagi Anies Baswedan. Makanya sebenarnya lawan Anies Baswedan itu satu untuk mengalahkan mereka. Kalau ya Ridwan Kamil dengan Kaisang sebenarnya. Karena mereka punya potensi luar biasa. Jusuf Hamka masih bisa jadi penantang bagi Anies Baswedan ya. Partai Golkar telah menugaskan Jusuf Hamka untuk maju Pilkada Jakarta 2024. Meski demikian, ia bersangkutan masih belum terlihat elektabilitasnya di sejumlah survei. Ya, survei bisa dibeli, survei bisa dibeli. Tapi saya yakin dan saya yakinnya pasti Jusuf Hamka ini di bawah Kaisang ya. Elektabilitas dan popularitasnya pasti di bawah Kaisang. Kalau Kaisang 0,1% pasti ya 0, berapa persen begitu kan. Saya kira belum terbukti seperti Pak Jusuf Hamka secara politik, tapi secara sosial mereka tinggi begitu kan ya, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Anies Baswedan secara sosialnya. Karena satu adalah mereka yang menerapkan sedekah, menerapkan bagaimana bagi-bagi uang ya, terus kemudian sosial mereka membagi nasi kuning dan sebagainya. Itu secara sosial itu potensinya luar biasa. Tapi
bukan tidak mungkin. Ini kan ranahnya politik, bukan ranahnya sosial. Tapi kan ada sangkut pautnya begitu kan ya. Ada pencitraannya kan kena kan begitu logikanya ya. Terus kemudian pengamat ini bercerita bahwa ya salah satu yang bisa diandalkan adalah popularitas Pak Yusuf Hamka untuk bisa melawan ini ya. Terus kemudian mereka bercerita bahwa kalaupun elektabilitasnya rendah di bawah Anies tidak ada masalah. Tapi popularitas ya Yusuf Hamka ini di masyarakat sudah tidak bisa diragukan lagi karena dikenal kegiatan sosialnya. Nah, kalau kegiatan sosialnya di bawah bersifat politis tidak bisa juga begitu kan. Karena masyarakat hari ini cerdas ya. Masalah sosial, masalah masyarakat ya masyarakat, masalah sosial begitu. Jangan dibawa-bawa masalah soal politik. Ya bagi-bagi nasi ya dipolitisasi ya dibagi-bagi nasi dipolitisasi ini kan jauh begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya tidak orang-orang akan membaca wah ini bersifat politis begitu. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil membeberkan sejumlah skenario partainya untuk persiapan di Pilkada DKI Jakarta atau di Pilkada Jawa Tengah. Bahkan yang mantan Gubernur Jawa Barat ini memprediksi bahwa sosok Pilkada Jakarta dan Jabar bakal ditentukan di menit terakhir. Bahkan dia pun memberi sinyal ya seumpama bukan dirinya yang maju di Jakarta maka ada sosok Yusuf Hamka, kabarnya begitu. Tapi di balik ini semua saya kira pasti keok begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya pasti keok. Apalagi Anies Baswedan ya. Bersama dengan kader PDIP secara rasionalitas ya begitu. Tapi kalau Ahok mau dimajukan ya silakan, mau maju silakan begitu. Tapi kita lihat saja bahwa tali ulur ya kepentingan-kepentingan masalah politik ini saya kira Anies Baswedan yang sudah siap sebenarnya, walaupun dengan PDP siap, dengan yang lain siap, dengan siapapun siap untuk wakilnya. Makanya Anies Baswedan itu dengan siapapun mereka menang, kabarnya begitu kan. Ya biasanya jangan sampai kutukan-kutukan di Pilkada Jakarta ini terulang kembali. Artinya apa? Petahana itu biasanya kalah. Ini politik begitu kan. Ya karena tidak mungkin dalam dunia politik ini, tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia politik ya, pasti ya mungkin-mungkin aja. Tapi kita tunggu saja ya. Bahkan kabarnya kalau ini dinilai bisa membawa Jakarta lebih baik, lantas apa ya prestasi dan bisa mendongkrak atau mendobrak elektabilitas, mendobrak ya gagasan-gagasan utama di Pilkada DKI Jakarta. Nampaknya sudah pernah dilakukan Anies Baswedan. Apa yang tidak pernah dilakukan Anies Baswedan? Ya stadion. Ya Formula E, terus kemudian angkot, gratis pendidikan, ya, terus kemudian kesehatan, ekonomi begitu kan. Sudah pernah dilakukan oleh Anies Baswedan. Jadi orang-orang yang kemudian menjadi lawan bagi Anies Baswedan itu bisa ketar-ketir begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya itu. Makanya Anies Baswedan disandingkan dengan siapapun mereka menang. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.